Sebagai sekolah menengah kejuruan tertua di Kota Bangli, SMK Negeri 1 Bangli menjadi sekolah rujukan yang inovatif dan berprestasi. Siswa SMK Negeri 1 Bangli berkesempatan untuk mempraktikkan teori dari ruang kelas ke dunia industri dengan model pembelajaran Teaching Factory. Kensaba Melajah ID merupakan Learning Management System LMS, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, multimedia, teknik komputer dan jaringan. Swastiastu, saya Niwayan Wahyuni SSI, mahasiswa PPG tahap 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015-026-88777 bertugas di SMK Negeri 1 Bangli. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Aminastu. Nyanyikan lagu Pancasila. Maju tak gentar, membela yang benar. Selanjutnya dengan yel-yel. SMK Bisa, SMK hebat, berkarakter. Aku akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dua kelas ada laporan absennya. Ada dua tidak hadir. Alasannya adalah Sakit. tentu kalian ingat ya materi kita yang sebelumnya. Iya. Tentang sifat kimia dan sifat fisika. Enggak, perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, Perubahan kimia, perubahan yang tidak bisa balik. Ambil air ini, kemudian kita taruh di freezer. Apa yang terjadi? Kemudian karena terlalu dingin, kalian dinginkan sementara di sini di atas meja. Apa yang terjadi? cair. Nah, itu adalah contoh perubahan fisika. Itu dia pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kedua, itu kalian bisa menganalisis perubahan fisika perubahan kimia itu dalam contoh-contoh perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara mandiri kalian silakan kembali ke kelompoknya yang kemarin. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat yang baru dan memiliki sifat yang berbeda dari sifat asalnya sebelumnya, ya, atau bersifat irreversibel. Kebalikan dari reversibel itu adalah irreversibel. Artinya apa? Tidak dapat kembali. Ya, yang terdapat, kemudian daging yang membusuk, getah yang menjadi tape, petasan meledak, dan besi yang membakar. Oke, kita ke videonya. Di awal sudah disinggung bahwa Silakan dengan bapak semua materinya ada di sini ya. mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati dan ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Itu tadi video singkat kita. Mungkin sekarang kalian sudah ada pemahaman ya sedikit ya, gambaran tentang apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya kalian akan berdiskusi ya. Silakan diskusikan dalam kelompok kalian. Kemudian ibu juga akan memberikan kalian LKPD sebagai pengulangan hasil diskusi kalian. Nanti LKPD-nya dikerjakan dalam kelompoknya. Kemudian diskusinya juga ya, kolaborasikan antara keduanya. Oke. Kemudian setelah pelayan ini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Dari tayangan tadi berarti setiap materi dapat mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia yang berbeda ya Bu? Apakah satu materi bisa mengalami kedua perubahan tersebut? Kalau listriknya padam, sering padam kalau listrik kita ya. Oke. Kita menyalakan lilin, kemudian di dalamnya kan ada sumbunya kan? Kita menyalakan lilin meleleh, ya, menjadi parafin. Bentuknya cuma cair kan, tapi dia tetap lilin kan? Itu perubahan apa? Fisika. Tetapi sumbunya yang terbakar di dalamnya
Oke, silakan kalian diskusikan dalam kelompoknya sesuai dengan materi kita hari ini. Ibu kasih waktu 35 menit saja ya. Silakan kalau ada yang tanyakan panggil ibu. Kalian boleh mencari dari literatur lain, kemudian dari video yang ibu tayangkan, kemudian bisa juga mencari di internet ya. Kalian sudah membawa HP kan? Ya. Malah ya. Iya benar itu aja. Ada masalah? Nah itu kata pun nggak tanya ibu tapi nyari ibu sehingga dia merusak susunan atau komponen daripada susu. Kemudian pH-nya juga meningkat ya karena masam pH-nya karena pengaruh suhu dan waktu. Minum susu. Nggak pernah bersisa? Pasti nggak pernah bersisa. Nggak pernah bersisa makan itu. Oke, silakan. Kasih semua. Om Swastiastu. Dari kelompok radon akan mempresentasikan dalam LKPD terdapat peristiwa yaitu yang pertama kayu terbakar, jenis perubahan termasuk ke dalam perubahan kimia karena mengakibatkan terjadi zat baru, gas, CO2 dan air. Yang kedua, susu menjadi asam termasuk ke perubahan kimia karena tidak bisa kembali ke susu segar dan pH yang berubah. Kesimpulan dari tabel di atas yaitu perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Mengapa gula yang dilarutkan dalam air merupakan perubahan fisika? Kan di sana timbul zat baru yaitu larutan gula. Memang kelihatannya terjadi perubahan zat baru, namun halnya sifat gula tersebut masih sama. Jadi yang berubah hanya wujud dari gula tersebut dari padat menjadi cair. Mungkin menjelaskan sedikit, mungkin kelihatannya bentuk zat yang baru ya, karena gula dilarutkan dalam air. Tapi gula dilarutkan dalam air itu sifatnya masih sama. Ada pertanyaan lain silakan. Saat susu diubah menjadi keju seharusnya itu perubahan kimia bukan perubahan fisika karena Coba lihat jawaban tadi, ada yang salah kan? karena susu diubah menjadi keju itu termasuk ke dalam perubahan kimia karena dibantu oleh bakteri dan jamur yang membekukan susu menjadi keju. Iya, jawabannya tadi jawab apa tadi? Fisika. Iya, salah ya. Jadi itu merupakan perubahan kimia. Ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Yang mau senang yang mana? Oke, silakan. Om Swastiastu. Kami akan membahas perubahan kimia dan konsep kimia yang terjadi dalam beberapa peristiwa. Di soal yang pertama, terdapat peristiwa kayu terbakar. Konsep kimia yang terjadi adalah terjadi reaksi kimia dengan hasil CO2 dan H2O dengan arang dan kayu menjadi arang. Yang kedua, ada peristiwa susu menjadi asam. Konsep kimia yang terjadi adalah protein karena sifat asam dari bakteri pembentukan. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan kami pertanyaan, saya persilakan. Kayaknya ada salah tadi. Saat pembahasan susu menjadi asam. Merubah ya, merubah ya.
Seharusnya pengumpalan protein karena sifat asam dari bakteri, bukan pembentukan protein karena sifat asam dari bakteri. Oke, ya. Jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi jawabannya ini adalah benar. Jadi susu itu asam karena Pengumpalan. Iya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Silakan dari kelompok Neong. Apakah setiap pembusukan buah-buahan adalah proses perubahan kimia? Semua pembusukan buah adalah perubahan kimia karena zat-zat dalam buah akan mengalami reaksi oksidasi terhadap udara jika dibiarkan terletak pada udara terbuka, dan di samping itu juga pengaruh bakteri pembusuk yang mengeluarkan enzim-enzim yang mempercepat pembusukan membuat susunan kimia buah-buahan berubah. Apakah bisa diterima? Bisa. Santi. Ya. Kelompok apa? Yang maju? Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan perubahan sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Tidak berubah zat aslinya, hanya terjadi perubahan wujud. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terjadinya suatu atau lebih zat baru. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Silakan. Silakan. Menurut saya semua jawaban benar. Baik. Santi. Jadi untuk presentasinya Ibu kira sudah sangat bagus ya, sudah interaktif semuanya. Semua LKPD-nya sudah terjawab dengan baik, walaupun ada yang salah mungkin sudah dikoreksi sama temannya. Ya, kalian harus membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kumpulkan LKPD kalian, Ibu periksa. Ada yang tidak ada alasannya di sini, nah mungkin besok bisa dilengkapi ya LKPD-nya ya. Silakan. Om Swastiastu. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Sedangkan perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Om Santi. Ada yang salah satu dari kalian Ibu minta untuk membuat refleksinya ya. Silakan refleksikan pembelajaran. Dari pembelajaran hari ini saya jadi tahu perubahan fisika dan perubahan kimianya, serta bisa menjelaskan dan menganalisis contoh-contoh perubahannya. Demikian hasil refleksi hari ini. Dari refleksi pembelajaran kita hari ini itu Ibu dapat melihat bahwa kalian dalam kelompoknya itu yang aktif hanya itu saja. Ya, mungkin kedepannya kalian harus semua berkolaborasi. Mungkin sekarang maju besok enggak, yang ininya yang maju, yang lain maju. Untuk hari ini Ibu apresiasi untuk kelompok yang paling bagus presentasi itu adalah kelompok seni.